Academy of Science sebagai psikolog pada tahun 1910. Menurut pengalaman John Dewey, cara belajar dengan menghafal sangat membosankan. Tetapi ia termasuk siswa yang rajin dan pintar. Oleh karena itu, ia menyelesaikan pendidikan dasar pada usia 12 tahun. Sedangkan pendidikan menengah ia lebih mempelajari bahasa, sastra, dan matematika. Setelah tamat SMA, Dewey melanjutkan pendidikan di Universitas Vermont dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Hopkins di kota Baltimore dengan gelar PhD di bidang filsafat pada tahun 1884. Setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, ia menjadi guru SMA di Oily City dan menjadi dosen di Michigan, Minnesota, Chicago, dan Universitas Columbia di New York. Skripsi riwayat hidup John Dewey. John Dewey menyelesaikan pendidikan dasar pada usia 12 tahun dan pendidikan menengahnya yang lebih berorientasi pada studi klasik, yaitu bahasa, sastra, dan matematika. Kemudian Dewey melanjutkan pendidikan di Universitas Vermont di bidang filsafat. Ia juga menyelesaikan pendidikan di Universitas Hopkins di kota Baltimore dengan gelar PhD di bidang filsafat pada tahun 1884. Setelah menyelesaikan pendidikan, Dewey melibatkan diri dalam dunia pendidikan. Ia pernah menjadi guru dan dosen. Tahun 1930, Dewey pensiun dari pengajaran aktifnya, tetapi tidak membatasinya sebagai seorang tokoh politik atau filsuf produktif, yaitu sebagai partisipasi dalam komisi penyelidikan di trial Moskow. Fokus utama pencarian filosofis Dewey selama tahun 1930-an adalah persiapan akhir formulasi teori logisnya yang diterbitkan sebagai logik teori penyelidikan tahun 1938. Karya-karya Dewey selama masa pensiunnya termasuk Art as Experience pada tahun 1934, A Common Fight pada tahun 1934, Theory of Valuation pada tahun 1939, dan Knowing and the Known pada tahun 1949. Dewey terus bekerja keras sepanjang pensiun sampai tutup usia pada tanggal 2 Juni 1952 di usia 92 tahun. Riwayat hidup Rudolf Steiner. Ia lahir tanggal 27 Februari 1861. Ia seorang ilmuwan dan filsuf. Salah satu teori Steiner yang terkenal adalah bahwa manusia memiliki kebijaksanaan yang melekat untuk mengungkap misteri dunia spiritual. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Steiner menggambarkan model pendidikan yang berfokus pada pengembangan totalitas, yaitu pengembangan kreativitas. Steiner percaya bahwa 7 tahun pertama di kehidupan anak adalah anak belajar meniru berbasis sensorik. Pada masa itu juga digunakan untuk kemampuan non-kognitif. Teori pendidikan Steiner bisa disebut Waldorf. Waldorf digunakan bergantian dengan Steiner, menggambarkan sekolah dengan kurikulum berdasarkan ajaran Steiner yang telah dijelaskan. Pendidikan anak usia dini Waldorf telah diterapkan pada berbagai tempat pelayanan termasuk rumah dan tempat penitipan anak. Program dukungan orang tua dan program taman kanak-kanak dan berbagai usia bagi anak-anak 3-7 tahun. Pendekatan ini dibuat oleh Rudolf Steiner 1861 sampai 1925. Sekolah Waldorf di sebagian tempat dikenal sebagai sekolah Steiner yang diambil dari nama Rudolf Steiner. Sedangkan nama sekolah Waldorf diambil dari nama sekolah pertama yang didirikan dan dikembangkan Rudolf Steiner. Sekolah itu dibangun di kota Stuttgart, Jerman tahun 1919. Sekolah tersebut dibangun untuk mendidik anak-anak pekerja pabrik. Sekolah Waldorf bertambah hingga tahun 2011. Sudah ada
1003 sekolah Waldorf di 60 negara, serta lebih dari 2000 pendidikan anak usia dini. Model pembelajaran Waldorf bertujuan untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran yang sehat, tidak tergesa-gesa sesuai dengan pengembangan bagi anak-anak. Pokok-pokok bahasan Rudolf Steiner. 1. Pendidikan antroposofi. Antroposofi yaitu meyakini adanya dunia spiritual yang dapat dipahami oleh intelek manusia dan dapat diakses oleh manusia melalui pengalaman hidup batinnya. 2. Pendidikan holistik. Pendidikan holistik yaitu sesuatu metode pendidikan yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan semua potensi manusia yang mencakup potensi sosial emosi. Prinsip-prinsip pendidikan. 1. Keterhubungan. 2. Keterbukaan. 3. Keseimbangan. Dasar-dasar pendidikan. 1. Ilmu pengetahuan, seni, dan spiritual adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. 2. Pendidikan dilakukan tidak hanya berfokus pada kepala saja, namun juga melibatkan tangan dan hati. 3. Anak harus dihargai sebagai manusia yang memiliki kebebasan sesuai dengan perkembangan usianya. 4. Proses yang dilakukan anak jauh lebih penting ketimbang hasil instan yang seringkali membuat anak kita menguasai suatu hal padahal mereka belum siap melakukannya.